Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun kita dalam keadaan berjauhan. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam beribadah dan menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu harap anak-anak sudah menyiapkan buku sejarah kebudayaan Islam beserta alat tulisnya, dan juga Ibu mohon untuk anak-anak semua memperhatikan video pembelajaran yang Ibu buat ini sampai akhir, karena di akhir video akan ada tugas yang sangat berpengaruh terhadap nilai anak-anak semua. Jadi mohon diperhatikan dari awal sampai akhir deh. Untuk absen, anak-anak bisa melakukannya di WhatsApp grup dengan menyebutkan nama dan nomor absen kalian masing-masing. Nah, untuk anak-anak yang belum terlalu paham tentang materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, bisa langsung berkomentar di bawah ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertemuan kemarin kita udah bahas tentang masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mari disimak bukunya di halaman yang ke-23, yaitu yang pertama tentang kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti Meurah-Khoir dan dinasti Meurah-Silu. Dinasti Meurah-Khoir, pendiri dari raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah-Khoir ini, yang bergelar Maharaja Mahmud Syah dari tahun 1042 Masehi hingga 1078 Masehi. Kemudian disusul para pengganti-penggantinya. Nah, selanjutnya yang kedua, dinasti Meurah-Silu. Meurah-Silu ini bergelar Sultan Malik As-Saleh, yakni dari tahun 1285 Masehi hingga 1297 Masehi. Ia merupakan keturunan Raja Perak, yaitu raja dari Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan kerajaan Perak, ia atau Sultan Malik As-Saleh ini mempersunting putri Raja Perak, namanya Ganggang Sari. Nah, selanjutnya para penerus Meurah-Silu ini kemudian digantikan oleh para pengganti-penggantinya. Saat dikuasai atau dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, ini merupakan penguasa yang paling aktif dalam menyebarkan agama Islam sampai ke Pulau Jawa dan juga ke Pulau Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Bukti kemakmuran dari Samudra Pasai ini adalah adanya cerita dari Tom Pires. Nah, Tom Pires ini adalah seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama atau dirham. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah semenanjung Malaka dan juga Pulau Riau. Penguasa atau raja pertamanya bernama Iskandar Syah. Nah, ia merupakan raja pertama kerajaan Malaka yang masih mempunyai keturunan Majapahit yang kalah dari perang Parakrek. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Syah,
Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, dan juga Sultan Alauddin Shah. Nah, pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah ini, kondisi ekonomi kerajaan Malaka ini cukup stabil. Namun, secara politis, kerajaan ini mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena banyaknya daerah-daerah yang sudah ditaklukkan, kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Nah, kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Islam dan juga Melayu. Hal ini menjadikan kerajaan Malaka ini bercorak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya-budaya lain. Kerajaan yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama di Kerajaan Aceh Darussalam ini adalah Sultan Ali Monggoyet Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin dalam memimpin pemerintahan, maka kekuasaan tersebut direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan juga aktif menyebarkan agama Islam dengan cara yakni mengirimkan mubalik ke berbagai daerah, seperti mengirimkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar ini, Kerajaan Aceh Darussalam akhirnya mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam akhirnya mengalami bangkit kembali setelah pemerintahannya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ia sangat taat dalam beribadah dan beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan, sehingga pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kemudian kerajaan dipimpin oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Sani. Kerajaan yang keempat yaitu Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Para ahli memperkirakan kerajaan ini berdiri pada tahun 1500 Masehi. Letak kerajaan Demak ini berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan ini terletak di antara pelabuhan Burgota dan Jepara. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang memerintah dari tahun 1500 Masehi hingga 1518 Masehi. Pengangkatan Raden Patah sebagai raja pertama disaksikan oleh Sunan Ampel. Masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah oleh para wali songo. Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah serta pasukannya ke Banten. Dengan bantuan pasukan dari Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan juga Pajajaran, sehingga wilayah kekuasaan kerajaan Demak semakin meluas. Begitu juga dengan Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Nah, sejak itu kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Akibatnya terjadi perebutan tahta kerajaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuh Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Aryo Penangsang, yang merasa ia lebih berhak untuk menerima atas tahta dari kerajaan Demak tersebut. Namun usaha Aryo Penangsang untuk menguasai tahta kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono.
Berkat dukungan dari Ki Gede Pamanahan dan juga Ki Penjawi, akhirnya Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Penangsang dan tahta kerajaan Demak berhasil jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus dari kerajaan Demak. Ibu mohon anak-anak tetap memperhatikan video sampai selesai ya. Nah, untuk kerajaan yang kelima, yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dan dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian Banten semakin maju dengan pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Adapun mengenai asal-usul kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata ci dan rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi mengatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban dengan makna pusat percampuran penduduk. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Untuk kerajaan yang keenam adalah Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati yang memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya. Nah, pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua sebagaimana hasil dari perjanjian Giyanti. Setelah itu, pada tahun 1813 Masehi terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut, yaitu Kerajaan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan juga Kadipaten Mangkunegaran. Untuk kerajaan yang ketujuh adalah Kerajaan Gua Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Gua Talo, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari banyaknya kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Gua Talo. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Daerah kekuasaan Kerajaan Gua Talo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Kerajaan yang ke-8 atau kerajaan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore.
10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, namun melalui perundingan. Namun ia sendiri dihianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya ia dibunuh. Sepeninggalnya Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Ia berusaha membalaskan kematian dari Sultan Hairun. Pada tahun 1575 Masehi, Sultan Ba'abullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Setelah kejadian tersebut, Sultan Ba'abullah berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena keberhasilan Sultan Ba'abullah, kemudian ia dijuluki dengan Tuan dari 72 pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak memperhatikan dari awal video ini hingga akhir. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, untuk tugasnya, tolong jelaskan tentang kejayaan dan sebab runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut. 8 kerajaan tadi nggih disebutkan dan dijelaskan sebabnya apa, terus serta dijelaskan raja-raja yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya, tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan uji kompetensi di halaman 35 dari Romawi 1 sampai Romawi 2 saja. Dikerjakan, dikumpulkan ibu guru, difoto jawabannya, dikumpulkan ke ibu guru. Dikirim lewat WhatsApp pribadi saja di nomor ibu. Nggih. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menggapai cita-cita, dalam beribadah, dan juga dalam menuntut ilmu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga corona cepat menghilang dan kita dapat dipertemukan dalam suatu ruangan yang sama. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.